memberantas korupsi adalah kepentingan pemerintah agar visi dan misinya bisa terimplementasi dengan baik, dan kita berharap semuanya bisa tercapai dan menghasilkan hasil yang luar biasa. Saya di awal-awal masa pemerintahan Pak Presiden, saya apresiasi sekali karena beliau pidato pertamanya bicara soal pemberantasan korupsi. Ini menarik sekali. Dan hal yang paling penting dari pemberantasan korupsi adalah dilaksanakan. Banjir, bandang, longsor dan seterusnya pasti ada kaitan dengan hutan yang rusak yang luar biasa. Karena beberapa netizen ya itu menyampaikan foto-foto dan video-video dari pemantauan satelit dan beberapa yang lain, dan menunjukkan bahwa kerusakannya luar biasa dan bisa bekerja, yang kemudian akan menjadi jalan bagi pemerintah untuk bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Ingat, apapun visi dan misi pemerintah tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau praktek korupsi ada di mana-mana. Oleh karena itu, yang membuat saya lebih sedih lagi adalah KPK niru. Oh iya. KPK kemudian letakkan uang di atas meja juga, yang uangnya katanya minjam dari bank yang dekat di situ, 300 miliar untuk diletakkan di atas meja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Selamat datang di channel Novel Baswedan. Kali ini kita dalam edisi spesial karena kita sedang merayakan atau memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Makanya hari ini tamunya pun tamu spesial, ya, yang tidak asing lagi, yaitu Bang Novel. Assalamualaikum Bang, apa kabar Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Nih nampaknya segar nih. Segar ya. Dalam rangka Hari Anti Korupsi atau gimana ini Bang? Ya, Hari Anti Korupsi, dan saya bajunya warna hitam. Hitam atau biru nih? Biru apa hitam ya? Gelap ya, jelas. Gelap ini Bang. Tapi gelapnya tidak segelap negara kita atau secerah negara kita? Ya, masalahnya kan gini. Kita berharap dalam peringatan Hari Anti Korupsi itu kita selalu mengingat bahwa perlunya pemberantasan korupsi dilakukan secara konsisten. Dan memang kita melihat glorifikasi pemberantasan korupsi belakangan ini cukup banyak ya. Tapi saya khawatir tidak cukup tidak cukup kuat untuk memberantas korupsi yang komprehensif dan berkelanjutan. Itu yang poin penting menurut saya. Oke, kita akan bahas ini Bang hari ini Bang. Kita akan ulas seperti apa pemberantasan korupsi kita hari ini. Ya. Sampai dengan juga kita akan bahas bagaimana dampaknya dan juga kaitannya dengan bencana yang terjadi akhir-akhir ini di Pulau Sumatera. Oke Bang, saya ingin Abang memberikan gambaran menurut Abang. Seperti apa sih pemberantasan korupsi hari ini? Kita bisa lihat ya, walaupun banyak kasus-kasus besar dengan angka nominal yang besar, apakah kita sudah di track yang benar dalam pemberantasan korupsi? Silakan Bang. Iya. Begini, tentunya kalau bicara bagaimana keadaan sekarang, bisa saja orang berpandangan berbeda-beda ya. Tapi dalam pandangan saya tentunya idealnya memberantas korupsi itu harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif. Dan perlu ada yang mengarahkan agar pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara yang tepat dan selaras ya. Karena kan yang memiliki kewenangan untuk memberantas korupsi ada beberapa lembaga ya. Idealnya KPK memang. Kalau KPK, undang-undangnya memang mengatur KPK yang mengkoordinir. Tapi saya khawatir belakangan ini paling tidak menurut saya peran itu tidak cukup baik dilakukan oleh KPK. Jadi saya melihat pemberantasan korupsi yang dilakukan ini sepertinya tidak sistematis dan itu parsial-parsial, sporadis ya. Kalau dilakukan secara parsial dan sporadis, saya khawatir pemberantasan korupsinya tidak cukup menimbulkan deterrent effect. Tidak cukup bisa membangun suatu sistem mencegah dengan lebih baik. Tidak bisa memberikan pesan pendidikan agar bisa menyadarkan semua orang bahwa berbuat korupsi itu tidak menguntungkan bagi yang bersangkutan dan berdampak besar buat negara dan masyarakat ataupun peradaban lah gitu ya. Kalau itu kemudian dipahami dan dilakukan secara komprehensif, tentu dampaknya akan besar. Tapi kalau secara sporadis bahkan, saya khawatir dalam penanganan kasus korupsi pun bisa terjadi praktek korupsi lagi.
Sehingga ini akan menjadi apakah penanganan korupsinya cukup baik, apakah hanya menunjukkan kesan seolah-olah memberantas korupsi. Ini yang menjadi PR dan menjadi pertanyaan, dan saya terus terang sangat khawatir dengan hal itu. Iya. Glorifikasi pemberantasan korupsi itu yang kita khawatirkan, Bang ya. Jadi tidak menyentuh substansi, tapi hanya pemberitaan yang bombastis, sementara tidak mengubah sistem. Saya tadi membicarakan glorifikasi karena begini. Kita lihat beberapa waktu yang lalu Kejaksaan Agung lah gitu memamerkan uang tunai di atas meja yang jumlahnya sangat besar. Salah apa enggak? Ya salah sih enggak, karena enggak ada aturan hukum yang dilanggar gitu ya. Tapi itulah glorifikasi menurut saya. Yang membuat saya lebih sedih lagi adalah KPK niru. KPK kemudian letakkan uang di atas meja juga, yang uangnya katanya minjam dari bank yang dekat di situ 300 miliar untuk diletakkan di atas meja. Nah, ini yang menurut saya akhirnya substansi pemberantasan korupsinya saya khawatir nggak akan tercapai. Yang kedua, adakah di antara kita yang meneliti tentang perlombaan lah ya memberantas korupsi dengan menyebut angka-angka yang besar? Sebetulnya dari yang disebut potensi kerugian keuangan negara, kemudian diputuskan nilainya berapa dan eksekusinya berapa, dan yang disetor ke kas negara berapa. Saya khawatir kemudian apa yang disebut di awal hanya kemudian menjadi suatu suatu hal yang prestasi yang besar gitu ya kan. Tapi ternyata dalam eksekusinya atau disetor ke kas negara nggak sebesar yang dikatakan. 10% jangan-jangan nggak sampai. Itu yang kemudian saya khawatir, dan kemudian saya menggunakan kata glorifikasi karena itu. Iya menarik, Bang. Karena memang kalau kita bicara pemberantasan korupsi, kita harus menyentuh 3 aspek tadi yang seperti Bang sampaikan ya. Aspek penindakannya, aspek pencegahannya, dan aspek pendidikannya. Dan ketiga ini harus berjalan selaras, Bang ya. Berjalan bersamaan. Tidak bisa kita menonjolkan penindakan sementara lupa melakukan pendidikan dan pencegahan korupsi. Nah, ini Bang, kalau dari data, kita bicara data dulu Bang ya. Dari data indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional, saat ini IPK kita tahun 2024 itu adalah 37 dari skala 100. Nah, menurut Abang, skor 37 dari skala 100 ini itu menunjukkan apa terkait dengan korupsi di Indonesia? Kita perlu lihat bahwa angka tahun 2024 itu 37 memang. 37. 2023 34 ya. Jadi katanya naik 3 poin. Tapi naik 3 poinnya kan bukan karena ada perubahan yang yang cukup baik ya, tapi yang terjadi karena indikatornya berubah. Indikatornya ditambah ya. Indikatornya ditambah. Ketika indikatornya tetap, angkanya ternyata tetap 34 gitu. Artinya kita stagnan sebenarnya di tahun lalu. Saya nggak tahu apakah tahun ini akan meningkat atau turun atau tetap gitu ya. Terus yang kedua, kalau kita lihat di tahun 2019 kalau salah, itu angka kita di 40. Iya betul. Dan itu angka yang cukup tinggi. Kalau kita melihat dari fakta-fakta yang kita lihat dari data tadi, indeks persepsi korupsi, tentunya ada kondisi yang salah. Yang terjadi sejak 2019 kemudian terus tidak berubah sampai 2024 sampai hari ini nih 2025. Artinya apa? Kita mesti harus introspeksi apa yang terjadi, kemudian angka tersebut atau tingkat korupsi kita itu ternyata tetap di level yang rendah. 34 dari angka 100 sangat rendah tentunya. 37 sangat rendah ya. Kalau kita lihat 2019 itu adalah terjadinya perubahan revisi undang-undang KPK. Di mana KPK dilemahkan dengan perubahan undang-undang itu. Dan kemudian dampaknya sampai sekarang belum beres-beres. Sehingga saya melihat perlu langkah strategis. Apa yang mau dibuat oleh pemerintah ketika kemudian merubah undang-undang KPK sampai sekarang ternyata malah turun-turun. Apakah memang dibiarkan? Atau memang ada rencana yang dipersiapkan dan salah? Kan ada kemungkinan seperti itu. Kalau memang ada rencana yang kemarin dibuat dan salah, perbaiki dong. Koreksi dong. Kalau kemudian ternyata kesadaran itu baru muncul sekarang, ayo apa yang harus dilakukan? Dalam pandangan saya, memberantas korupsi perlu satu pihak yang ditunjuk sebagai koordinator.
Siapa yang mau ditunjuk oleh presiden, oleh pemerintah? Idealnya KPK. KPK dikuatkan, lembaganya dibuat seindependen mungkin agar bisa membantu kinerja pemerintah dalam menjalankan visi misinya untuk kepentingan negara tentunya. Apapun visi dan misi yang dibuat oleh pemerintah tidak mungkin bisa berhasil apabila praktek korupsi masif. Iya. Karena kalau bahasanya Aulia kan seringkali bilang begini. Praktek korupsi itu terjadi atau kegagalan ya. Kegagalan itu seringkali terjadi karena mismanagement dan fraud kan. Iya. Kalau kita lihat mismanagement karena kompetensi. Betul. Tapi kalau fraud itu terjadinya karena masalah integritas, karena praktek-praktek korupsi. Iya. Dan tentunya dua hal ini perlu diperbaiki. Dan poin perbaikan paling utama adalah melakukan 3 langkah tadi, penindakan, pencegahan, dan pendidikan terkait dengan anti korupsi agar praktek korupsi itu nggak terjadi dan kita bisa meningkatkan kemampuan untuk bisa mengelola dengan lebih baik semua hal dalam pemerintahan. Oke. Nah, ini menarik ulasan Abang tadi menanggapi IPK tadi nih. IPK kita yang 37 dari skala 100 itu menunjukkan bahwa negara kita masih bermasalah dengan korupsi, Bang ya. Karena kalau kita sekolah pun nilainya kalau di bawah 50 biasanya nggak lulus, Bang ya. Oke. Nih Bang, kita bicara tentang angka-angka. Tadi Bang menyebut angka-angka kerugian negara yang besar. Ya. Saya melihat ini Bang, ini kita diskusi Bang ya. Saya melihat gini, sebenarnya pemberantasan korupsi itu bukan bicara soal angka. Ya, kalau angka itu kita bicara accounting Bang ya. Atau bicara rugi atau untung. Rugi atau untung itu urusan accounting atau urusan ekonomi. Tapi korupsi itu adalah soal bagaimana hilangnya kesempatan Bang. Atau bahasa ekonominya itu opportunity loss. Jadi ketika korupsi terjadi, maka banyak kesempatan yang hilang. Mulai dari kesempatan mendapatkan akses keadilan. Kalau itu korupsinya di penegak hukum. Kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kalau korupsinya itu di bidang-bidang ekonomi. Begitupun kesempatan untuk menjadi negara yang maju. Nah, makanya Bang sampaikan tadi, salah satu tantangan terbesar ketika visi misi pemerintah itu dijalankan adalah korupsi. Dan makanya korupsi harus harus dipandang sebagai tantangan terbesar dan harus diseriusi ya Bang ya. Nah, kembali ke konteks, saya sering kalau mendengar Abang memberikan pengajaran atau sosialisasi, Abang sering menggambarkan bagaimana konteks kita bernegara, tujuan kita bernegara dengan konteks korupsi. Mungkin para pendengar ingin mendengar lagi Bang. Ya, memang begini. Kalau kita secara sederhana melihat negara tentunya kumpulan dari masyarakat dalam satu wilayah dengan tujuan yang sama dan tujuannya itu ada dalam konstitusi. Dan kemudian apa yang ada dalam konstitusi itu akan dicapai. Negara tidak bisa berbuat karena negara kan benda mati. Tapi kemudian perlu aparatur. Maka aparatur ini ditunjuklah orang-orang yang dipercaya punya kredibilitas, punya harkat martabat, punya integritas yang baik, dan mereka inilah kemudian diberikan amanah dan wewenang. Mereka inilah aparatur. Ketika wewenang kemudian dijalankan, pada dasarnya wewenang itu diberikan untuk mencapai tujuan negara tadi. Untuk mensejahterakan, memajukan, mencerdaskan, dan banyak lagi yang lain, melindungi dan lagi yang lain. Tetapi ketika dalam pelaksanaannya ternyata dilakukannya tidak seperti yang diharapkan dalam tujuan negara, tapi untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompok atau kepentingan selainnya, maka itulah pengkhianatan kepada kepentingan negara dan itulah sejatinya praktek korupsi. Jadi praktek korupsi itu pada dasarnya adalah pengkhianatan kepada negara, melanggar amanah. Amanah yang diberikan kepada para aparatur ya, karena bicara korupsi pasti bicara aparatur. Dan pada dasarnya itulah yang menghadang, menjegal dan mencegah kemajuan atau tercapainya tujuan negara. Begitu luar biasanya praktek korupsi itu. Nih saya quote nih kata-kata Bang Novel nih. Korupsi itu adalah pengkhianatan terhadap negara Bang ya. Betul. Ya makanya nih tentunya kan kalau kita merespon ketika koruptor itu adalah pengkhianat negara, makanya tidak ada orang yang seharusnya pengen jadi koruptor ya Bang ya. Betul. Kalau dia pahami itu gitu loh. Karena begini, kalau seorang pejabat
dia ketika duduk dalam jabatannya pasti disumpah kan. Yeah. Dan kalau dia ini merasa memiliki negerinya, pastilah dia berbuat sesuatu dengan sungguh-sungguh. Tidak mungkin dia membiarkan terjadinya fraud, terjadinya mismanagement, terjadinya persoalan-persoalan yang itu berdampak kepada negara. Sama seperti kalau kita tinggal di rumah, kita merasa memiliki pasti kita bersihkan. Betul. Bocor kita benerin gitu kan. Ada yang kotor kita sapu dan seterusnya. Sebaliknya kalau nggak merasa memiliki ya dibiarkan, mau kotor, nggak rapi, nggak indah dibiarkan. Atau malah ikut ngotorin. Atau malah ikut ngotorin, itu menjadi persoalan. Nah, ini kalau kita bicara korupsi, ini kan satu kata yang paling banyak mungkin diucapkan oleh pejabat negara kita. Iya. Ya, termasuk juga paling banyak dibicarakan di sosial media maupun di pemberitaan media. Ya, kita tinggal search saja. Setiap hari pasti ada orang mengucapkan kata korupsi. Ya. Nah, seberapa besar sih Bang dampak korupsi itu bagi sebuah bangsa, Bang? Ini kita perlu sampaikan ini. Ya, ya. Karena kalau kita bicara dampak dan kita jelaskan kepada khalayak, mereka bisa berpikir beberapa kali untuk tidak melakukan itu. Okay. Nah, gimana menurut Abang? Jadi begini, kalau kita bicara korupsi ya, sebelum kita bicara dampak, kita bicara sektor-sektornya dulu lah, untuk memudahkan ya. Yang pertama, sektor yang sering dilakukan korupsi itu pengadaan barang dan jasa. Bayangkan, pemerintah ketika menyelenggarakan pemerintahan untuk melaksanakan visi dan misinya, perlu belanja nih. Ketika belanja kemudian diselewengkan, dibelikan barang yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Akhirnya barang itu nggak bisa dipakai dan seterusnya, uang negara hilang. Dan di beberapa kejadian justru malah benar-benar total loss. Oke. Jadi kepentingan yang nggak terlaksana sama sekali uangnya dan habis. Uangnya hilang gitu. Itu terkait dengan masalah pengadaan barang dan jasa. Sektor lain lagi, penunjukan jabatan pejabat. Oke. Ketika penunjukan pejabat atau rekrutmen ternyata praktek suap itu banyak. Dan itulah kemudian yang terjadi, orang yang menyuap akan mencari gantinya ketika menjabat. Gantian uangnya ya, kembalian uangnya lah setelah yang dikeluarkan untuk menyuap. Dan akhirnya dengan menyuap, pejabat yang duduk atau yang direkrut adalah orang yang tidak kompeten, sehingga kerjanya akan buruk. Dan seterusnya, persoalan begitu banyak. Sehingga tidak ada jenjang untuk bisa saling mendorong untuk bisa bekerja dengan produktivitas yang tinggi dan kerja yang baik. Tidak tercapainya merit system. Merit system nggak tercapai dan seterusnya. Itu terkait dengan masalah yang jabatan. Penegakan hukum. Berapa banyak kemudian pelanggaran hak asasi manusia, ketidakadilan terjadi karena penegak hukumnya yang korup, terima suap, memeras dan seterusnya. Ini yang kemudian menjadi persoalan. Kita lihat lagi terkait dengan hak negara untuk mendapatkan dari sektor pajak, kepabeanan, dan melindungi kepentingan masyarakat, kepentingan produksi dalam negeri dengan pembatasan dan larangan terhadap barang-barang yang masuk ke Indonesia. Kita lihat beberapa waktu yang lalu dampak terkait dengan masalah sektor tekstil ya atau garment yang banyak PHK yang itu puluhan ribu orang bahkan ratusan ribu orang di secara total kalau dilihat dari periode sekitar 2020 sampai sekarang sangat banyak terjadi karena ternyata ada persoalan dalam ekspor impor kita dan ini yang menjadi dampaknya begitu besar padahal pejabatnya itu terima suapnya paling nilainya berapa begitu dan dampaknya begitu besar. Belum lagi kita bicara terkait dengan masalah sumber daya alam Indonesia. Indonesia sumber daya alamnya sangat banyak. Kalau kita bicara dengan banyak orang di luar negeri sana, orang itu pada heran bagaimana dengan sumber daya yang begitu luar biasa, kemudian kita justru malah negara dapat bagiannya sedikit, tapi kemudian sumber daya alam dikuasai oleh orang per orang ataupun kelompok ataupun korporasi. Ini yang menjadi persoalan. Kenapa? Karena yang pertama kita melihat eksploitasi sumber daya alam hampir pasti ada dampak lingkungan. Dampak lingkungan ini akan dikendalikan dengan adanya regulasi, dengan adanya perizinan, dengan adanya pengawasan dan seterusnya. Tapi kalau kemudian pejabat-pejabatnya yang terkait dengan itu fraud, dia main mata, dia terima suap, bahkan dia memeras dalam keadaan tertentu untuk mendapatkan suatu uang atau keuntungan, yang terjadi dampak lingkungannya begitu luar biasa. Jadi ini sangat memprihatinkan sekali. Kenapa? Karena begitu besar nilai kerugiannya, memperbaikinya pun sangat lama. Belum lagi kalau kita bicara terkait dengan masalah perspektif terkait dengan sumber daya alam kita.
Kalau kita lihat, ya, ini pandangan saya. Kalau kita lihat terkait sektor minyak contohnya, minyak kan diambil oleh kontraktor, minyak bumi ya, diambil oleh kontraktor. Dan setelah itu ada cost recovery ya, diganti uang biaya ngambilnya, dan kemudian bagi hasil. Kalau tambang-tambang yang lain gimana tuh? Bukan seperti itu polanya. Jadi sepertinya kesan yang ada adalah barang yang ada di dalam itu milik saya. Padahal yang bersangkutan cuma terima izin aja, izin untuk izin usaha untuk pertambangan contohnya. Operasi produksi. Logikanya kalau kita bicara pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, tentunya semua yang ada dalam bumi itu milik negara. Mestinya cara pandangnya seperti dengan minyak bumi itu. Betul. Diambil oleh kontraktor, setelah itu bagi hasil atau mereka dapat fee dari apa yang dia lakukan, dan itu milik negara. Dan banyak sekali permasalahan itu yang saya yakin persoalan itu terjadi karena praktek-praktek korupsi, dan dampaknya begitu luar biasa. Yang seharusnya penerimaannya begitu besar, bisa dimanfaatkan untuk kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan juga mendorong perekonomian, produktivitas apabila terkait dengan masalah perpajakan dan masalah kepabeanan contohnya, dan banyak lagi yang lain. Jadi begitu dampak praktek korupsi itu luar biasa sekali. Dan mengerikan lah. Jadi saya pikir memang praktek korupsi itu harus dilihat sebagai kejahatan yang sangat serius dan luar biasa. Iya. Makanya dalam undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang KPK yang lama, itu menyebutkan bahwa korupsi itu masuk kelompok extraordinary crime ya, Bang. Betul. Kejahatan luar biasa. Jadi bukan sama seperti pencurian yang kejahatan-kejahatan kerah biru lainnya. Abang menjelaskan tadi salah satu dampaknya adalah terkait dengan sumber daya alam. Bang, ini kita dalam 2 minggu ini negara kita sedang berduka, Bang. Ya, kita mengikuti pemberitaan buat terjadi, kalau saya melihatnya bukan bencana alam, lebih ke bencana ekologis di Sumatera, itu khususnya di 3 provinsi, di Nanggro, Aceh, Darussalam, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, yang sampai hari ini terakhir saya baca berita korban jiwanya lebih dari 850 jiwa. Nah, 850 jiwa itu bukan sekedar angka statistik. Itu adalah keluarga seseorang, bapak, ibu, anak, kakek, nenek seseorang, yang seharusnya orang-orang ini mendapat perlindungan dari negara. Betul. Nah, banyak kritik yang masuk, Bang. Bahkan saya melihat penyampaian dari beberapa pejabat negara kita, itu bahkan menyatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah karena rusaknya alam di sekitar tempat kejadian. Nah, apakah itu ya disebabkan oleh illegal logging, illegal mining, bahkan atau perkebunan? Bisa jadi legal, tapi mereka tidak mempertimbangkan dampak lingkungan. Nah, bagaimana Abang memandang korelasi antara bencana ekologis tersebut dengan tindak pidana korupsi yang terjadi? Ya, memang tentunya kita semua berduka ya, dan duka cita yang mendalam terutama terhadap yang meninggal dunia, dan kita sangat prihatin dan sangat sedih ya dengan banyak masyarakat di 3 provinsi tadi yang mendapatkan kesulitan yang sangat-sangat berat. Saya mengikuti di beberapa media sosial dan saya melihat beberapa orang-orang yang datang ke sana untuk melakukan upaya-upaya perbantuan, membantu masyarakat. Dan yang paling penting adalah semoga pemerintah segera mengambil langkah untuk menolong yang belum sempat tertolong dan melakukan perbaikan segera agar bisa kembali seperti keadaan semula, karena memang itu sangat luar biasa mengerikan sekali. Bicara terkait dengan tadi dampak atau bencana ekologis tadi, seperti saya katakan tadi, memang aturan perundang-undangan itu mengatur mengenai bagaimana tata cara eksploitasi sumber daya alam, baik terhadap hutan, penggunaan wilayah hutan. Hutan pada dasarnya dijadikan penyangga untuk keseimbangan lingkungan, dan kemudian bagaimana pertambangan, perkebunan itu harusnya dilakukan dengan cara yang mengikuti kaidah AMDAL lah ya, pengendalian lingkungan, dan itu harus dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu proses terkait dengan perkebunan, tambang itu harus ada perizinan. Tapi persoalannya adalah perizinannya apakah betul-betul mencermati hal itu.
Dan kemudian ada pengawasan sebenarnya, tapi apakah pengawasannya berjalan secara efektif? Ini menjadi pertanyaan. Kalau kemudian orang atau korporasi yang mendapatkan izin pengelolaan untuk perkebunan atau tambang itu melanggar aturan, memang ada pidananya dalam beberapa undang-undang tertentu. Di antaranya undang-undang kehutanan, undang-undang yang lain, ada beberapa yang lain termasuk undang-undang lingkungan hidup. Ya. Tetapi kalau ternyata dalam melakukan itu bersekongkol dengan para pejabat yang membuat regulasi, atau pejabat yang memberikan perizinan, atau pejabat yang melakukan pengawasan, maka itu adalah kejahatan tidak pidana korupsi. Oke, di situ pemisahnya Bang. Iya. Jadi kalau dilihat dari hal tersebut, persekongkolan itu membuat penanganannya tidak lagi menggunakan undang-undang tertentu tadi, undang-undang yang mengatur khusus terkait dengan masalah-masalah di poin-poin yang tadi, tapi menggunakan undang-undang tidak pidana korupsi. Kenapa? Karena pada dasarnya kerusakan lingkungan itu bisa dihitung berapa nilai kerugiannya. Iya. Apalagi kalau kita lihat belakangan kan Kejaksaan Agung ya menggunakan metode atau pola penghitungan social cost, di mana kerugian itu tidak hanya dilihat dari kerugian langsung, tapi juga kerugian karena kerugian ekonomi yang tidak bisa dimanfaatkan, kerugian dari dampak kerusakan yang terjadi, dan biaya rehabilitasi yang diperlukan untuk mengembalikan dalam kondisi yang semula ke kondisi yang seperti sebelumnya. Nah, ini yang kalau dihitung nilai pasti sangat besar. Yeah. Dan saya sangat yakin ya kalau kita perhatikan banjir, bandang, longsor dan seterusnya pasti ada kaitan dengan hutan yang rusak yang luar biasa, karena beberapa netizen ya itu menyampaikan foto-foto dan video-video dari pemantauan satelit dan beberapa yang lain, dan menunjukkan bahwa kerusakannya luar biasa. Sebelumnya kita juga mungkin netizen ataupun masyarakat juga mengetahui ada beberapa aplikasi atau sistem yang bisa digunakan secara gratis untuk bisa melihat kondisi-kondisi lingkungan di sekitar kita. Barangkali ini juga perlu dijadikan pemahaman. Termasuk beberapa waktu yang lalu Auriga itu juga membuat map biomas. Map biomas ini pengamatan yang cukup mendetail untuk melihat wilayah hutan, dan itu diupdate tiap hari fotonya. Menggunakan citra satelit dengan akurasi yang sangat baik. Sehingga dengan begitu kita berharap semakin banyak orang mengawasi dan melaporkan praktek-praktek jahat tadi, merusak lingkungan dan berdampak begitu luar biasa. Apalagi nilai kerugian yang ditimbulkan pasti juga sangat besar ya. Dengan begitu harapannya pemerintah termasuk para penegak hukum tidak punya alasan lagi untuk bilang tidak tahu ya. Jadi saya pikir ini yang perlu didorong ke depan. Iya. Saya setuju dengan Abang. Ketika kita melihat bencana ekologis, itu kan bukan bencana yang serta-merta terjadi karena kondisi alam, tapi karena ada tangan manusia yang merusak alam, itu kan Bang ya. Kita melihat bagaimana kan dari foto-foto video yang dikirimkan oleh masyarakat di internet, kita melihat bagaimana air yang sudah berwarna coklat berisi tanah, dan juga banyak kayu-kayu gelondongan yang terbawa ketika longsor atau banjir itu terjadi. Dan saya setuju dengan Abang tadi bahwa hal ini terjadi bisa jadi karena adanya pembiaran. Atau malah ada persekongkolan. Makanya ini konteks ini ketika ada pembiaran dan persekongkolan ini, dan ada kaitannya dengan korupsi gitu loh. Jadi tidak serta-merta ini kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan gitu Bang ya. Saya yakin lah, karena apa? Ngambil kayu kan bukan barang yang bisa dikantongi lah gitu. Ini barang yang sangat besar gitu. Pengawas kita tuh banyak di beberapa bidang, bahkan ada aparat penegak hukum, ada pengawasan di Kementerian Kehutanan, di beberapa kementerian, Pemda dan seterusnya. Banyak sekali. Kalau kemudian sampai nggak tahu kan nggak mungkin gitu. Jadi saya pikir harusnya tahu lah. Cuman kalau bersekongkol atau ada pembiaran ini yang betul-betul memprihatinkan. Bahaya ya Bang. Bahaya. Ya kita lihat ya, nggak mungkin eskavator atau backhoe sampai di hulu sungai di atas puncak bukit tanpa ada orang tahu, itu nggak mungkin Bang. Betul. Oke.
Tadi Abang bicara soal dampak termasuk kita mengalami bencana ekologis di Sumatera. Nah, ini seperti pertanyaan-pertanyaan pada umumnya, Bang. Ketika kita melihat kondisi korupsi di negara kita seperti yang Abang ceritakan tadi dari awal sampai sekarang begitu memprihatinkan. Nah, kita gimana nih? Dari mana kita mulai bisa memperbaiki permasalahan ini, Bang? Kan nggak boleh ya, Bang ya. Kita melihat kondisi buruk hari ini akan kita biarkan dan kita warisi kepada anak cucu kita nantinya. Betul. Nah, bagaimana Abang punya saran atau masukan apa yang harus dilakukan kita sebagai negara atau kepada pemerintah untuk mencegah dampak-dampak itu terjadi? Dalam hal ini bagaimana kita memitigasi terjadinya korupsi? Ya. Memang yang pertama tentunya bidang-bidang terkait kementerian lembaga itu yang punya kewajiban idealnya yang kemudian melakukan seoptimal mungkin untuk mencegah, menindak atau mengendalikan dari dampak-dampak tadi. Menindak maksudnya orang-orang yang berbuat kejahatan di sektor itu. Yang kedua, kita perlu tahu bahwa aparatur itu banyak. Sektornya baik di sektor tadi kehutanan ada di Kementerian Kehutanan, ada di kantor-kantor wilayah di beberapa provinsi ya, ada Pemda dan seterusnya. Kita perlu tahu bahwa dalam peraturan perundang-undangan pegawai negeri yang bekerja mengetahui ada dugaan kejahatan wajib melapor. Wajib, Bang ya. Wajib melapor. Artinya apa? Semua orang ini yang tahu, apalagi mungkin pegawai negeri atau aparatur itu sebagian juga ada menjadi korban dari kejahatan yang timbul terkait dengan lingkungan tadi dan kemudian menjadi terkena bencana juga, banyak juga. Artinya mereka juga punya kesadaran itu. Kesadaran ini harus kita bangun bahwa ayolah semuanya aparatur dan pegawai negeri yang bidang-bidang kerjanya kaitan dengan bidang-bidang tadi yang ada irisan dengan masalah regulasi, perizinan ataupun bidang pengawasan terkait eksploitasi sumber daya alam, ayo kita gunakan sistem whistleblowing system untuk melaporkan setiap praktek-praktek kejahatan tadi. Harapannya agar dampak yang begitu menyedihkan dan membuat duka yang mendalam ini nggak terjadi lagi. Dan ini tentunya toh juga melaksanakan kewajiban. Kalau nggak melaksanakan berarti salah gitu kan, melanggar karena kewajiban. Yang kedua, semua masyarakat, baik masyarakat yang tinggal di sekitar yang bisa berpotensi terdampak. Artinya kita juga tahu bahwa menjadi korban bencana seperti ini kan sangat memprihatinkan dan sangat sulit lah. Saya tahu sekali sangat sulit tentunya. Tentu ini perlu kita bangun para anak muda di sekitar sana untuk bisa berjejaring untuk mau melaporkah atau peduli dengan isu-isu ini dan kemudian berjejaring dengan NGO atau LSM terkait maupun di bidang pemerintahan untuk kita bisa memberikan laporan-laporan walaupun melaporkan hal ini adalah hak kita. Bukan kewajiban tapi hak boleh dilakukan dan tidak boleh dihalangi. Begitu juga kalau kita lihat ada beberapa NGO yang fokus di bidang-bidang lingkungan. Harapan saya masing-masing NGO itu bisa mensosialisasikan agar masyarakat bisa ikut bekerja sama sehingga upaya untuk melindungi sumber daya alam Indonesia, lingkungan Indonesia atau ekologis Indonesia menjadi gerakan bersama. Karena kalau sudah gerakan ini semua akan punya kesungguhan. Betul. Kalau kemudian hari ini bencana begitu memilukan dan luar biasa sekali seperti sekarang dan kemudian berapa bulan ke depan setelah situasinya pulih lupa semua, kemudian bisa jadi di setahun 2 tahun kemudian dampaknya akan terjadi lagi. Tentunya kita nggak mengharapkan. Dan kemudian kalau upaya seperti ini tadi membangun gerakan ini bisa dilakukan. Tentu secara langsung ataupun tidak langsung kita juga bisa mendorong setiap orang yang berbuat korupsi dalam eksploitasi sumber daya alam bisa ditindak dengan keras dan dibebankan tanggung jawab yang semestinya. Karena jangan sampai kemudian orang yang berbuat jahat ini menimbulkan kerugian yang begitu besar
Mungkin dia ngambil untungnya dapatnya contohnya 10 lah. Tapi kan dengan 10 yang dia ambil, dampak kerugian yang timbul kan bisa jadi 100 atau 1000. Betul. Karena begitu luar biasa kalau kita lihat kerugian keekonomian yang nggak bisa dimanfaatkan, dampak kerusakan, biaya rehabilitasi pasti sangat besar. Belum lagi korban jiwa. Belum lagi korban jiwa yang nggak bisa dihitung dengan angka material ya. Itu kan jangan sampai kemudian ditanggung sama negara dan masyarakat. Iya. Harus dibebankan kepada pelaku kejahatan agar yang pertama memang semestinya yang berbuat jahatlah yang harus menanggung segala kerugian. Yang kedua jadi deterrent effect agar yang lain jangan sampai niru berbuat jahat seperti yang sudah-sudah. Iya. Itu poinnya. Nah, tadi Abang ulas panjang lebar terkait dengan apa yang harus dilakukan. Iya. Tapi satu lagi Bang, pesan Abang ada pesan nggak buat generasi muda kita, buat adik-adik kita yang saat ini masih sekolah, yang masih kuliah, mereka adalah kan masa depan bangsa Bang terkait dengan pemberantasan korupsi. Oke, menarik sekali. Jadi dalam hari anti korupsi ini saya ingin mengajak kepada semua orang, semua pihak, terutama kepada anak-anak muda, marilah kita menjaga integritas. Integritas ini bisa jadi kalau kita melihat secara sempit atau melihat dalam jangka pendek, kita akan bilang wah berat, rugi, sulit. Kenapa? Karena yang tidak berintegritas dapat jabatan, dapat nilai bagus kalau lagi sekolah karena bisa nyontek gitu ya, atau bisa dapat uang dan dengan cara yang nggak benar gitu ya. Tapi tahukah kita bahwa kita harus berpikir jangka panjang? Karena orang berintegritas itu dia punya modal, punya fondasi untuk sukses di bidang apapun. Tapi ingat, integritas sendiri tidak cukup. Dia perlu kompeten. Maka belajarlah dengan baik, dengan semaksimal mungkin sehingga kompetensi kita bisa meningkat dan kuat. Dan orang punya integritas, punya kompetensi yang baik nggak cukup. Ternyata dia perlu kepedulian. Maka dengan kepedulian harapannya kita bisa melihat permasalahan-permasalahan dan kita bisa memikirkan solusi-solusinya. Nah, dengan begitu ilmu yang kita miliki akan berguna. Tapi ternyata berintegritas, kompeten dan peduli itu masih kurang. Kalau kita tidak punya keberanian untuk mengimplementasikan. Maka 3 hal tadi itu menjadi modal utama. Marilah kita menjaga integritas karena itu modal. Itu pondasi untuk sukses di bidang apapun. Dengan berintegritas bisa jadi menjadi sulit, tapi itulah cara kita untuk membangun karakter. Membangun masa depan kita yang dengan sulit sekarang ini akan mendapatkan kemudahan di waktu-waktu yang akan datang. Daripada kita mendapatkan kemudahan sekarang dan mendapatkan kesulitan di masa yang akan datang. Wih, gitu kurang lebih. Luar biasa, top ini. Saya pengen tambah satu lagi. Waduh. Abang kan pesan pada anak muda. Ini konteks lebih luas. Dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia ini, mungkin Abang ada pesan khusus kepada siapapun, apakah kepada Pak Presiden Prabowo atau siapapun yang ingin disampaikan, silakan Bang. Saya di awal-awal masa pemerintahan Pak Presiden, saya apresiasi sekali karena beliau pidato pertamanya bicara soal pemberantasan korupsi. Ini menarik sekali. Dan hal yang paling penting dari pemberantasan korupsi adalah dilaksanakan. Karena kalau pemberantasan korupsi hanya diwacanakan, itu saya tidak, tentunya kita sering melihat di tempat-tempat yang lain, tapi dilaksanakan ini menjadi faktor paling penting. Karena dengan dilaksanakan bisa jadi kita kurang tepat, kurang baik, strategi kita perbaiki dan kita rancang dengan lebih baik agar itu bisa dilakukan dengan lebih jauh lagi. Dan memberantas korupsi itu tidak mungkin bisa dilakukan secara parsial. Atau sporadis dari awalnya bilang. Sporadis. Yang harus dilakukan adalah dengan sistematis dan berkelanjutan. Sustainable. Jadi kalau itu dilakukan, maka kita sangat confident negara kita akan menjadi negara maju, negara yang baik, dan kepentingan masyarakat, kepentingan negara akan menjadi kepentingan paling utama. Dan kalau itu tidak dilakukan, maka kita akan terus jalan di tempat, dan keadaan yang terjadi adalah keadaan yang berulang. Jadi harapan saya, marilah menjadikan pemberantasan korupsi sebagai isu prioritas, isu strategis yang itu harus diimplementasikan dan harus ditunjuk siapa yang mau dijadikan yang memimpin leading sektornya untuk memberantas korupsi. Kalau idealnya KPK, maka KPK-nya kuatkan, undang-undang KPK kembalikan ke undang-undang yang sebelumnya agar KPK betul-betul mandiri dan bisa bekerja
yang kemudian akan menjadi jalan bagi pemerintah untuk bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Ingat, apapun visi dan misi pemerintah tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau praktek korupsi ada di mana-mana. Oleh karena itu, memberantas korupsi adalah kepentingan pemerintah agar visi dan misinya bisa terimplementasi dengan baik, dan kita berharap semuanya bisa tercapai dan menghasilkan hasil yang luar biasa. Saya kira itu. Oke, terima kasih Bang. Sangat tegas, konkret saran dari Bang Novel tadi. Pemirsa, demikian sesi podcast hari ini dengan tamu spesial kita Novel Baswedan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Sampai jumpa di lain waktu. Salam integritas.